Alkitab kita sama-sama. Hari ini kita masuk pada pembahasan kita yang baru. Karena hari ini kita mulai pembahasan kita tentang Alkitab menjawab 33 serangan terhadap iman Kristen. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada 3 nubuatan besar di akhir zaman yang hari-hari ini membuat kita makin bangga dengan Alkitab kita. Kalau saudara tanya sama saya, apa 3 nubuatan besar di akhir zaman? Yang pertama, Alkitab berkata akan timbulnya pengejek-pengejek yang akan mengejek iman percaya kita. Memang secara manusia kita gregetan. Gue bingung pendeta, kita orang Kristen kok ada jadi serang. Katanya Allah orang Kristen beranak lah, Allah orang Kristen 3 lah, beginilah. Memang secara daging kita merasa kecewa, kita merasa sakit, kita merasa kesel, kita merasa jengkel. Tetapi dalam iman itu membuktikan our Bible is awesome. Sama-sama bilang sama saya, Alkitab saya dahsyat. Can you imagine 2000 years ago, 2000 tahun yang lalu, Yesus sudah bilang di akhir zaman akan timbul pengejek. Jadi waktu kita diejek, kita akan bilang, thank God, I'm prepared. Saya siap. Kenapa saya siap? Karena Alkitab sudah memberitahu itu akan terjadi. Amin. Yang kedua kata Alkitab, akan ada timbul pengajar-pengajar palsu yang akan memutarbalikkan kebenaran hanya demi keuntungan kepentingannya sendiri. Dengan lain kata, hanya untuk mencari namanya sendiri. Kadang-kadang kita bingung, kok ini sesama Kristen sendiri saling menyerang satu sama lainnya. Kok sesama Kristen sendiri kadang-kadang bikin ajaran yang aneh-aneh. Tetapi kembali itu membuktikan the Bible is great. Alkitab saya dahsyat. Amin. Karena 2000 years ago, 2000 tahun yang lalu, Alkitab sudah mengatakan itu. Dan yang ketiga, yang merupakan pengenapan nubuat di akhir zaman, Alkitab bilang pada hari terakhir akan datang apa? Murtad. Betul? Jadi kalau hari-hari ini kita mungkin panik, ya ampun pendeta, ini katanya dulu aktif pelayanan, kok sekarang tiba-tiba bisa tinggalkan iman. Ini yang dulu katanya hamba Tuhan, kok sekarang bisa tinggalkan iman. Lalu kita bingung kenapa ada banyak orang yang tinggalkan iman. Kita bangga dan kita berkata, Tuhan terima kasih, Alkitab dahsyat dan luar biasa. Semua nubuatan-nubuatan tergenapi, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya bangga dengan Alkitab. Nothing is new in this world. Tidak ada sesuatu yang baru di muka bumi. Everything is written. Sama-sama bilang segala sesuatunya sudah dinubuatkan. Amin. Everything is prophesied. Segala sesuatunya sudah dinubuatkan. Segala sesuatu sudah tertulis dalam firman Tuhan. Amin. Nah itu yang kita mau belajar hari ini. Sehingga kita mengerti. Karena saya percaya kekristenan berbeda dengan agama. Sama-sama bilang sama saya, agama berbeda dengan kekristenan. Karena agama penekanannya adalah pengetahuan. Agama penekanannya adalah. Nah sementara kekristenan penekanannya adalah pengalaman. Beda nggak? Amin. Karena pengetahuan hanya memancing perdebatan. Pengetahuan hanya memancing pada siapa yang lebih hebat. Betul nggak? Tapi pengalaman membuat kita hidup dalam kemuliaan. Sama-sama bilang sama saya, pengalaman membawa saya hidup pada kemuliaan. Nah waktu kita hidup dalam kemuliaan, kita udah nggak mikir siapa yang lebih hebat. Karena bukan nama yang kita cari, tapi anugerah yang kita alami. Nah ini makanya saya bilang sebelum kebaktian makan dulu. Kalau enggak saya yang susah. Muka saudara itu yang saya enggak tahan. Seperti kayak pendemo nungguin hasil MK gitu. Saya ulangin. Apa bedanya agama dengan kekristenan? Agama menekankan pengetahuan. Kekristenan menekankan pengalaman. Pengetahuan membuat orang apa? Berdebat. Betul? Karena dalam pengetahuan ujung-ujungnya mencari siapa yang lebih hebat. Betul? Tetapi pengalaman membuat orang bersyukur karena hidup dalam apa? Kasih karunia. Hidup dalam kemuliaan. Pengetahuan hanya menjadikan kita Farisi. Tanya sama sebelah saudara, lu Farisi bukan?
Bilang sama orang yang baru ngomong sama saudara, sesama Farisi jangan saling menyerah. Ya, iya kan? Karena pengetahuan, pertanyaan saya, orang Farisi ngerti Alkitab nggak? Orang Farisi ngerti kebenaran nggak? Tetapi orang Farisi yang paling sering ditentang oleh Yesus. Betul nggak? Mana yang lebih susah untuk dirubah, pelacur atau Farisi? Wah, ini yang selingkuh-selingkuh bahagia ini hari ini. Biarin saya selingkuh, yang penting bukan Farisi. Yang repot udah selingkuh, Farisi lagi dia. Seorang pelacur ketemu Yesus, berubah loh. Seorang pelacur berjumpa Yesus berubah. Siapa yang memecahkan setengah kati minyak dan wastu murni yang mahal harganya, lalu cuci kaki Yesus dengan air matanya, lalu seka kaki Yesus dengan rambutnya, siapa? Mantan pelacur. Ini yang kayak begini kalau masuk gereja sampai hari ini diomongin loh. Lo tau gak, perek dia kan, perek dia. Tuh ibu-ibu kalau dia duduk di samping suami saudara langsung pindah. Gue sih tahu lo udah masuk gereja. Tapi jangan-jangan roh bawa lari laki orang masih ada dalam diri lu. Ya kan? Iya kan? Karena gereja banyak Farisi. Mana yang lebih susah dirubah Yesus? Teroris atau Farisi? Musuh gereja di akhir zaman. Dengar ya. Musuh gereja di akhir zaman bukan teroris, tapi Farisi. Hello? Mungkin sedang menatap sana. Oh, Gilbert sekarang udah bergaul sama teroris. Bukan itu maksud saya. I just stand here to tell you the truth. Saya ada di sini untuk memberitahukan kebenarannya. Di akhir zaman musuh gereja bukan teroris. Teroris kalau dia menyerang, dia hanya menyerang dan menghancurkan gedung gereja. Cuma gedungnya. Tapi tidak bisa menghancurkan gerejanya. Betul? Hanya gedungnya dan tidak bisa menghancurkan gerejanya. Karena gereja milik Tuhan Yesus yang setuju berikan tepuk tangan yang mereka. Tapi orang Farisi tidak menghancurkan gedungnya, tapi menghancurkan gerejanya. Nah, sampai di sini nih orang yang makannya nggak cukup, nggak bisa, nggak ngerti, berat buat dia. Saya jelaskan. Siapa teroris pertama dalam Alkitab? Namanya Saulus. Saulus punya surat kuasa di tangannya untuk menyerang gereja, menghancurkan gereja dan membunuh orang percaya. Buat Yesus sangat mudah menjamah Saulus. Sinar terang menerpa wajahnya. Dia jatuh ke tanah dari kudanya. Tiba-tiba dia dengar suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menghina aku? Dia ketakutan, dia apa? Ketakutan. Orang tanya nggak dijawab. Saulus apa? Padahal dia teroris. Teroris kalau dapat jamahan Tuhan takut, saudara. Farisi, Yesus disalib sama dia. Betul nggak? Sinar terang menerpa wajahnya, dia ketakutan, dia dengar suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menghina aku? Dengan ketakutan gemetar dia bilang, who are you? Siapa engkau yang aku aniaya? Suara itu menggelegar, aku Yesus Tuhan yang kau aniaya. Langsung saat itu juga Saulus dijamah Tuhan luar biasa. Amin. Musuh gereja di akhir zaman bukan teroris. Musuh gereja di akhir zaman adalah Farisi. Nggak usah 10. Ada 7 aja Farisi di Tamres, hancur. Puji Tuhan di Tamres tinggal 5, yang 2 udah keluar. Nah ini jadi bahan pembahasan nih, pasti jadi bahan pembahasan. Pulang dari gereja, 5 itu siapa ya? Yang 2 sudah keluar siapa ya? Biarin aja lo ngomong sendiri, biar lu susah sendiri ya kan? Khotbah pendeta kok dibahas-bahas saudara-saudara. Bahasnya itu yang firman, jangan yang 5 sama yang 2 tadi. Itu yang maksudnya 7 siapa ya? Yang tinggal 5 siapa aja? Kalau menurut gue sih ini tuh. Terus yang 2 udah keluar siapa? Seru gue ini ya kan? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa ciri Farisi? Ciri Farisi yang pertama, orang Belanda bilang kopeh. Apa? Kopah. Apa itu kopah? Kepala batu. Bu, suami ibu
Kalau ditegur bisa terima nggak, Bu? Ah, itu Farisi. Karena Farisi kopeh. Pak, istri Bapak kalau salah nih Pak, udah Bapak buktikan salah, dia langsung minta maaf nggak Pak? Memang ibu-ibu zaman sekarang beda sama ibu-ibu zaman dulu. 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu zaman bapak-bapak kita itu. Kalau bapak kita tegur ya kan, amang-amang kita dulu ya kan, opung-opung kita dulu itu. Kalau dia marah sama istrinya, bodoh sekali kamu, pakai otak. Itu mama kita langsung menangis. Langsung menangis. 30-40 tahun yang begitu. Baru ditegur aja nih. Wah, bodoh, menangis. Zaman sekarang suami tegur nih. Kamu bodoh banget. Suami yang menangis. Gak usah ketawa Bu, sadar Bu, sadar Bu. Teman saya dari Amerika, teman saya dari Eropa, teman saya dari Jepang, teman saya dari Korea kirim saya Happy Father's Day. Saya bilang, sorry Father's Day gak lewat di Indonesia, kasihan. Aduh, Indonesia ini Mother's Day ada, Father's Day gak ada. Nanti saya mau usulin hari lahirnya Tengku Umar. Ya, kan hari ibu. Iya kan di luar negeri ini hari ini lagi Father's Day nih. Kita gak ada hari bapak, kasihan. Hari penderitaan terus kita. Ada hari ibu. Pas kelahiran Dewi Sartika. Makanya saya mau usul. Hari bapak nanti kelahiran Tengku Umar. Saudaraku yang kasih, itu yang saya bilang kopeh. Kepala batu. Orang kepala batu gak pernah merasa salah. Selalu merasa yang paling benar. Di gereja gak usah 10. Satu orang kopeh aja udah cukup. Bu, udah pernah ngerasain gak punya menantu yang kopeh? Cepat mati Bu, bener ya Bu. Apalagi punya mertua yang kopeh. Jadi kalau mantu mati duluan, itu karena mertuanya kopeh. Aduh, saya itu 35 tahun jadi pendeta. 35 tahun saudara. Aduh, mau ngadepin dukun, mau ngadepin pembunuh, mau ngadepin penjahat manapun, udah biasa saudara-saudara, ya kan? Mau ngadepin orang yang mau dihukum mati di Nusa Kambangan, biasa saudara-saudara. Cuma ngadepin orang kopeh, ini persoalan. Waduh, pusar bisa pindah ke kanan, bener saudara-saudara. Saya nggak ngalamin kan, sebab lu yang kopehnya itu. Jadi orang Farisi yang pertama apa? Kopeh, kepala batu, merasa diri yang paling benar, ya kan? Itu kepala batu. Yang kedua orang Farisi pelit. Jadi orang Farisi ngomongnya banyak, kritiknya banyak, usulnya banyak, nggak mau korban. Pelit. Jadi Bu, kalau suami ibu pelit itu Farisi Bu. Orang Manado bilang koncudu, skakar. Orang Batak bilang pelit apaan? Holit. Nah, holit sama skakar itu abang ipar. Unang holit. Aduh, namanya aja udah ngegemesin, holit. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang Farisi usulnya banyak, ngomongnya banyak, kritiknya banyak. Tapi kalau suruh korban nggak mau. Makanya ketika wanita itu cuci kaki Yesus, langsung dia bilang, kenapa uang sebanyak ini tidak dipakai untuk orang miskin? Karena dasarnya mereka pelit. Tanya sama sebelah saudara, kamu pelit nggak? Jadi orang pelit hari ini pulang gereja, masuk ke toilet, cuci muka dalam nama Yesus. Roh Farisi aku tolak dalam nama Yesus. Saya berdoa jemaat gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center tidak ada yang Farisi. Artinya tidak ada yang pelit, tidak ada yang kopeh. Yang ketiga, Farisi itu
senang cari kekurangan orang. Dia lihat suaminya, selalu yang dia lihat kekurangan. Suami saya itu dia lihat istrinya, selalu yang dia lihat apa? Kekurangan. Dia masuk gereja, yang dia lihat apa? Kekurangan. Asyar salamin dia, senyumnya kurang mantap. Puji-pujian naik. Kalau dia mimpin kayaknya saya rasa kurang ngangkat. Ini ada meja, lo angkat aja nih meja. Kalau dia lihat pemusik, gue kalau lihat dia tuh yang main tuh kayak kurang ngalir. Lu pergi ke Ciliwung, biar anyut lu sekalian ngalir di situ. Jadi ada orang yang kalau dia lihat apa saja, lihat apa saja. Selalu yang dia lihat kekurangan, dia lihat mertuanya, dia lihat kekurangannya, dia lihat menantunya, dia lihat kekurangannya. Folks, hidup ini selalu saya bilang apa? We are not living in Eden yet. Kita belum tiba di sorga. Kalau hidup ini kita cuma lihat kekurangannya, lama-lama kita apa? Capek. Lama-lama kita stres. Amin. Orang Farisi, Yesus pun yang dia cari kekurangannya. Amin. Jadi kalau orang apa-apa udah cari kekurangannya, dan cenderung udah cari kekurangan menghakimi. Makanya di akhir zaman muncul Farisi-Farisi yang selalu bilang gereja ini salah, pendeta ini nggak bener, pengajaran ini nggak beres, nyerang sana nyerang sini, nyerang sana nyerang sini. Tujuannya hanya untuk menonjolkan diri. Farisi hanya senang menepuk dada dan berkata, I am the best. Tetapi hari ini saya hanya mau ingatkan, biarlah setiap kita mengakui hanya Yesus yang terbaik. Aku ada sebagaimana aku ada, karena anugerahnya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Farisi hari ini dijamah Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Hari ini kita mau bahas tentang apa? Allah. Ini yang saya bilang, serangan yang paling bodoh yang bisa orang buat kepada kekristenan adalah Allah beranak. Kalau saya tanya sama saya, kenapa bodoh pendeta? Gini. Kalau Allah beranak, pertanyaan kita beranaknya di mana? Kapan beranaknya? Siapa yang bantu beranaknya? Makanya kan ada orang bilang begini. Kita pendeta nggak boleh menyebutkan selamat Natal. Karena Natal itu hari kekafiran. Karena Natal itu katanya Allah beranak. Pertanyaan saya, bos, boleh nggak gue tahu beranaknya di mana? Ya di Bethlehem. Oke, boleh nggak saya tahu yang beranak ini Allah atau Maria? Jawab dong. Loh, kalau orang bilang Allah beranak, pertanyaan saya, di mana beranaknya? Ya kan Yesus anak Allah. Oke. Nah, yang beranakin siapa? Allah atau Maria? Ya bukan Allah dong yang beranak, Maria yang beranak. Hei, ngerti nggak sampai di sini? Ini yang saya bilang kekacauan pola berpikir. Makanya selalu saya bilang, benci kekristenan silahkan, emosi sama orang Kristen, nggak suka orang Kristen nggak apa-apa, tapi goblok jangan. Dan kalau sampai goblok juga jangan diumumkan kemana-mana. Karena kalau kita tiba-tiba bilang Allahnya orang Kristen beranak, itu ketahuan gobloknya saudara-saudara. Karena kita tahu bahwa yang beranak adalah Maria. Hanya karena bersandar pada kalimat, tapi Yesus adalah anak Allah. Nanti saya jelaskan. Kita mulai dulu pemahaman Alkitab dengan betul. Mari kita lihat sama-sama. Klik. Jadi hari ini kita membiarkan Alkitab menjawab serangan terhadap iman Kristen. Bahwa ada orang-orang yang menyerang iman Kristen dan berkata Allah itu beranak. What the Bible says about that. Ulangan 6 ayat 4 sampai 5. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, ini adalah syahadatnya orang Yahudi. Syahadatnya orang Yahudi adalah Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Jadi orang Yahudi 1 menit sebelum dia mati, inilah kalimat yang harus dia ucapkan. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Saudara suka dengar nggak? Orang kalau jatuh gitu, terus temannya suka bilang nyebut gitu ya kan?
Iya kan, suka dibilang nyebut, betul nggak? Nah, itu dari mulai adat orang Yahudi, lalu diambil oleh adat orang Arab, ya kan? Lalu kemudian diambil oleh orang Indonesia. Jadi nyebut di sana, ya kan? Nyebut di sana itu artinya Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Itu mengajarkan kepada kita apapun yang terjadi kamu harus tahu bahwa Tuhan itu Allah. Dalam bahasa Ibraninya dikatakan Elohim Hakol Yahol. Tuhan bisa melakukan segala-galanya. Tidak ada yang Tuhan tidak bisa. Elohim Hakol Yahol. Bisa semua. Sama-sama bilang sama saya, bisa semua. Karena itu apapun yang terjadi mereka harus, yang kita pakai bahasa kita bilang nyebut. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Perhatikan kalimat ini, Allah itu Esa. Sama-sama bilang sama saya, Allah itu Esa. Itu sudah menjawab sebuah pertanyaan. Allah itu beranak? No, dia Allah yang Esa. Tidak beranak dan tidak memperanakan, selesai. Amin. Itu serangan dari luar. Tapi serangan dari dalam ada yang bilang, ya tapi kan keesaan Allah ada hierarkinya. Nah, itu kan ada lagi kan, manusia stres gitu kan, ya kan. Yang bilang keesaan Allah ada hierarkinya. Bapa itu adalah Tuhan yang besar, Yesus adalah Tuhan yang lebih kecil, Roh Kudus Tuhan yang melayang-layang. No. Allah itu Esa final. Artinya there is no hierarchy. Tidak ada tingkatan. Dia satu, dia Esa, dia satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Jelas sampai di sini? Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Sebagian tapi berkata, loh ini kan perjanjian lama. Allah perjanjian lama memang Allah Esa, tapi Allah perjanjian baru no. Ada Yesus dan ada Roh Kudus. Coba lihat selanjutnya, klik. Markus 12 ayat 28 sampai 30. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang Saduki bersoal jawab. Ini dia. Farisi senangnya berdebat. Jadi kalau orang senangnya berdebat, orang senangnya nyerang ajaran-ajaran itu namanya Farisi. Farisi bukan orang pintar, Farisi hanya orang yang sok pintar. Makanya saya bilang, orang pintar gak pernah bikin masalah. Yang bikin masalah orang yang sok pintar. Orang ganteng biasa aja, yang repot orang yang sok ganteng. Iya kan? Orang cantik biasa aja, yang nyebelin itu orang yang sok cantik. Kayaknya seluruh Jakarta naksir gue gitu ya kan. Saya pernah ketemu gak orang yang begitu? Iya kan? Gue bingung sih setiap gue masuk gereja kok orang pada ngeliatin gue. Ya ilah najis. Biasa aja. Iya kan? Orang yang suka nyerang gereja ini bukan lebih pinter. Karena sekali lagi saya bilang pengetahuan hanya mendatangkan debat dan menyerang. Pengalaman membuat kita masuk dalam kemuliaan. Makin sering menyerang orang artinya makin Farisi. Makin mengalami kemuliaan Tuhan, makin hanya mau dekat dengan Tuhan dan menikmati kemuliaannya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama lihat selanjutnya, klik. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang Saduki bersoal jauh dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang itu, datang kepada dia dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. The same. Berarti baik perjanjian lama maupun perjanjian baru tidak ada perbedaan. Inti dari pengajaran Alkitab adalah keesaan Tuhan. Amin. Ajaran tentang bahasa roh boleh berbeda. Ajaran tentang baptisan boleh berbeda. Ajaran tentang karunia boleh berbeda. Tetapi kalau ajaran tentang keesaan Tuhan berbeda, saya menyebutnya itu bukan Kristen. Jelas? Kalau orang udah mulai mengajar Bapa itu lebih hebat, lebih besar, lebih tinggi, lebih agung, lalu Yesus adalah Tuhan yang lebih kecil, it's not a Christian anymore. Itu bukan ajaran Kristus sejati yang sebenarnya. Amin. Itu yang Paulus katakan Injil yang lain. Karena keesaan Tuhan tidak pernah bisa dipisahkan. Makanya mereka tanya hukum yang terutama apa? Yesus gak bilang berkat, Yesus gak bilang mujizat, Yesus gak bilang bahasa roh, Yesus gak bilang karunia, Yesus gak bilang kuasa, Yesus bilang apa? Dengar hai Israel, Tuhan itu Allah, Tuhan itu Esa. Jelas?
Sama-sama bilang sama saya, keesaan Tuhan. Iya, amin. Betul dia satu Allah dalam 3 pelayanan. Ya kan? Nah, kadangkala persoalannya istilah Tritunggal menjadi masalah. Kenapa istilah Tritunggal bukan istilah dari Alkitab? Tapi istilah Tritunggal istilah yang dirumuskan oleh bapak-bapak gereja yang notabene rata-rata dari pemikiran barat. Yang mulai berkata 1 di dalam 3, 3 di dalam 1. Karena itu namanya Tritunggal. Tetapi sampai dunia timur, kalau ada angka langsung menjadi apa? Matematika. Nah itu jadi persoalan. Makanya kita mulai diserang. Allahnya orang Kristen 3 adalah 1, 1, 3. Kapan Yesus diangkat sebagai Tuhan? Ya kan? Jadi akhirnya membingungkan. Padahal sebetulnya dia Allah yang Esa. Bapa pencipta. Tetapi yang diciptakan ini kemudian hancur. Maka dia mengutus Yesus firman menjadi manusia untuk menyelamatkan, untuk memulihkan. Lalu yang sudah diselamatkan dan dipulihkan ini bagaimana supaya bertahan sampai akhir, disertai dengan Roh Kudus. Amin. Sulit untuk memahami itu? Tidak. Karena Allah adalah Bapa yang kekal, lalu firman-Nya menjadi sama dengan manusia, lalu Roh-Nya tinggal di dalam kita. Berapa Allah? Satu Allah. Karena Allah yang sama yang firman-Nya menjadi manusia, ya kan? Allah yang sama yang Roh-Nya diberikan buat kita untuk tinggal dalam kita, menyertai kita sampai selamanya. Kita lihat selanjutnya, klik. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Klik. Nah, selanjutnya 1 Timotius 2 ayat 5 sampai 6. Pengajaran Paulus juga sama. Dikatakan karena Allah itu Esa. Dan Esa pula dia yang menjadi pengantar antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Nah ini, ada banyak orang bilang, kan buktinya Yesus hanya pengantara. Tetapi dia pengantara bukan dari pihak manusia. Tetapi dia pengantara dari pihak Allah sendiri. Karena gini, sekarang saya ajak saudara berpikir logika. Kalau sudah pernah belajar matematika dan fisika, pasti sudah mengerti istilah ini. Dimensi yang lebih rendah tidak bisa menjadi dimensi yang lebih tinggi. Tapi dimensi yang lebih tinggi otomatis di dalamnya ada dimensi yang lebih rendah. Nah ini, kalau belum makan begini modelnya ini. Gak bisa diajak yang agak berat sedikit langsung. Pernah belajar tentang dimensi gak? Oke, saya ambil contoh yang gampang. Garis itu, kalau sudah ambil garis, seret gitu, sudah tarik garis, seret, itu namanya apa? Satu dimensi. Nah kan nggak ngerti kan? Duh, masa kita pendeta juga mesti belajar, mesti ngajarin fisika kepada jemaat. Kalau garis itu namanya apa? Satu dimensi. Lalu dari satu dimensi itu, saya membuat persegi panjang. Kalau saya menggambar persegi panjang itu namanya apa? 2 dimensi. Karena lebih dari satu garis maka dia menjadi 2 dimensi. Ketika saya menggambar kubus, tahu kubus? Kalau nggak tahu pulang deh, saya capek. Saya kan juga ada batasnya kan, emosi kan, ya kan, daripada suruh apa. Jadi garis itu apa? 1 dimensi. Lalu kalau saya bikin itu menjadi kotak, menjadi persegi panjang, dia namanya apa? 2 dimensi. Lalu sekarang saya bikin gambar itu menjadi kubus, itu menjadi apa? 3 dimensi. Pertanyaan saya, dari garis bisa jadi kubus nggak? Tidak. Karena hukumnya dari dimensi yang lebih rendah tidak pernah menjadi dimensi yang lebih tinggi. Tetapi pertanyaan saya selanjutnya, dari kubus saya bisa ambil garis nggak? Sangat bisa. Karena dimensi yang lebih tinggi gabungan dari dimensi-dimensi yang rendah. Itu sebabnya Yesus bilang apa? Bukan kamu yang mencari aku, tapi akulah yang mencari kamu. Makanya firman-Nya, sama-sama bilang sama saya, firman-Nya menjadi manusia. Karena firman adalah lambang keberadaan dan identitas. Firman adalah lambang dari apa? Keberadaan dan identitas. Contoh, misalnya pintu itu saya kunci. Lalu kemudian saya memberi perintah kepada keamanan. Pintu itu yang boleh buka hanya saya.
Maka pintu itu tidak akan terbuka oleh perintah siapapun, karena perintahnya hanya Gilbert yang bisa buka pintu itu. Lalu tiba-tiba saya nggak ada sebuah emergency. Saya titip sama seseorang, sebutlah Pak Eli. Saya bilang, Pak Eli, bilang sama keamanan, saya suruh buka itu pintu. Lalu Pak Eli datang pada keamanan dan bilang, tolong buka. Gilbert bilang buka. Maka keamanan cuma mau memastikan, betul nggak ini Gilbert yang suruh buka? Coba telepon. Lalu Pak Eli telepon. Gilbert, ini katanya keamanan mau dengar perintah langsung. Mana handphonenya? Saya bilang, saya Gilbert. Itu pintu buka saja. Oh ya baik Pak. Saya perlu hadir nggak untuk buka pintu? Tidak. Karena perkataan saya adalah identitas dan keberadaan. Betul? Hanya bedanya, because I'm not the Almighty, karena saya bukan maha kuasa, firman saya tidak bisa jadi manusia. Nah, tetapi karena Allah maha kuasa, firmannya menjadi sama dengan manusia. Sampai di sini jelas nggak? Jadi ini bukan sebuah pertanyaan. Karena kalau mempertanyakan, masa Allah bisa jadi manusia? Ini goblok nomor 2, saudara-saudara. Kenapa? Karena Allah tidak perlu ditanyakan. Jangankan Allah jadi manusia, Allah jadi kedondong juga bisa kok. Tapi buat apa Allah jadi kedondong, saudara ya? Buat apa? Karena apapun tentang Allah bukan soal bisa atau tidak bisa. Betul? Apapun tentang Allah tujuannya apa? Ya kan? Buat apa Allah jadi kedondong? Dia bisa, tapi buat apa? Buat apa Allah jadi jantung pisang? Bisa, tapi buat apa? Karena pertanyaannya untuk Allah bukan bisa atau tidak bisa, tetapi untuk apa? Karena Tuhan tidak pernah mengerjakan sesuatu tanpa tujuan yang jelas. Kenapa Allah perlu jadi sama dengan manusia? Karena agama tidak bisa menyelamatkan, karena nabi tidak bisa menyelamatkan, karena amal tidak bisa menyelamatkan, karena perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan. Allah harus turun sendiri menyelamatkan supaya manusia dapat diselamatkan. Yang setuju katakan amin. Jelas? Jadi pengantara di sini bukan manusia yang diangkat seperti nabi, tetapi pengantara di sini Filipi pasal 2 bilang Allah sendiri mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Jadi jelas ya, mulai dari perjanjian lama, perjanjian baru sampai surat-surat Paulus, karena Allah itu Esa dan Esa pula dia menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya atau mengosongkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Klik selanjutnya. Yohanes 1 ayat 1 sampai 4 lebih jelas. Pada mulanya ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Sekarang saya mau tanya sama saudara. Ini jelas nggak? Kejadian 1 ayat 1 bilang gini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Maka roh Allah melayang-layang. Lalu berfirmanlah Allah. Lihat. Pada awal dunia, ketiganya ini muncul. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, lalu roh Allah melayang-layang. Lalu berfirmanlah Tuhan. Makanya Alkitab bilang pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah, cukup jelas nggak? Perlu ada penjelasan yang rumit nggak tentang ini? Nggak ada. Cuman kembali. Ada orang-orang yang sok jago, sok pinter, tiba-tiba muncul. Ya tapi ini bahasa aslinya, ini dia. Sorry, saya ngomong jujur. Saya paling anti dengan orang yang mulai ngomong bahasa aslinya padahal dia tidak ngerti bahasa aslinya. Dia hanya copy dari buku, comot-comot dari buku. Karena zaman sekarang kan tinggal ketik. Jangankan bahasa Yunani, jangankan bahasa Ibrani. Soal mau bahasa Latvia, mau bahasa Mozambik juga sekarang tinggal ketik, saudara-saudara. Betul nggak? Iya kan? Ada banyak orang, cerita gini nih. Pendeta mulai mengajar, bahasa aslinya bilang begini-begini, bahasa Yunaninya bilang begini. Panggil orang Yunani suruh ngomong sama dia. Dia seperti ikan mas koki kurang oksigen gitu ya kan. Kenapa? Karena itu hanya comotan-comotan dari buku. Dan selalu saya bilang, bahasa ini tidak sesederhana comot-comot, saudara. Ngerti nggak maksud saya? Iya kan? Contoh, saya satu kali sama Daud Tony, sama pendeta Daud Tony,
lagi makan soto gading di Solo. Jadi saya lagi pelayanan, pagi-pagi ditelepon sama Pak Daud. Pak Gilbert lagi di Solo ya? Mau makan apa? Saya bilang saya suka soto. Ayo kita makan soto gading. Makanlah kita soto gading. Dan di Jawa kan begitu kan. Selesai makan baru ada pengakuan dosa. Selain soto apa lagi? Ya itu kan. Jadi rempeyeknya berapa, ininya berapa gitu kan. Karena ini di Jawa, kita kotek Manado ini. Kita kotek Manado. Cuman mau bergaya tuh supaya rupa orang Jawa gitu kan. Supaya kelihatan keren gitu kan. Manado ini juga bisa Jawa gitu kan. Jadi tanya, pendeta ini tambahannya apa? Tempe, sito. Tiba-tiba orangnya tertawa. Saya bingung. Daud Tony langsung senggol saya. Itu bahasa Surabaya. Bahasa Solonya setunggal. Sama-sama bahasa Jawa, karena saya bukan ahlinya, bisa salah. Ngerti gak mau saya? Iya kan? Jadi kalau saya gak ngerti cuman comot-comot dari buku lalu membuat pengajaran, bahaya. Mendingan bahasa Indonesianya lebih mantap saudara-saudara. Karena gini, bahasa ini rumit. Saya mau tanya sama saudara. Saudara sudah ngerti betul belum bahasa Indonesia? Pertanyaan saya, saudara waktu sekolah pelajaran bahasa Indonesia dapat 10 semua enggak? Kenapa enggak? Yang jeleknya kadang-kala kita bahasa Inggris dapat 8, bahasa Indonesia dapat 6,5. Kan lebih gila itu saudara ya kan? Kenapa? Karena bahasa tidak sesimpel yang kita pikirkan. Apalagi kalau udah mulai penjelasan kata, penjelasan makna. Makanya selalu saya bilang, saya mengkritik teman-teman saya yang sok pinter, sok jago itu. Yang comot-comot bahasa aslinya padahal juga gak bisa bahasanya. Ngambilnya dari buku, akhirnya ujung-ujungnya bikin kebingungan. Bikin ajaran-ajaran baru. Oh ya, ini berarti Tuhan itu di atas sana karena ini bahasanya begini. Gue gedek, gue panggil orang Yunani, coba ngobrol sama dia. Ya kan? Lalu dipanggil, kamu ahli bahasa ya? Kamu terangkan Alkitab. Lalu dia mulai ngomong bahasa Yunani. Dia gini. Orang-orang yang suka bahasa aslinya dalam bahasa Ibrani begini, panggil, suruh bawa ke Israel, ngobrol sama orang Yahudi dia. Karena saudaraku, santai saja dulu. Kalau Alkitab sudah jelas, jangan dibuat bingung sama otak Farisi. Kan ini udah jelas, ini kamu udah jelas banget. Dibilang apa? Coba. Halo. Nah ini Farisi juga ini. Mana tuh ayat? Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Iya, pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia ini siapa? Firman, woi. Makanya kan saya bilang makan dulu sebelum kebaktian. Kan subjeknya adalah the word of God. Tuh, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Iya. Artinya firman, pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Dan tanpa firman tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ingat kan, Tuhan menciptakan langit dan bumi hanya dengan firman. Betul? Makanya dalam Dia, dalam firman ada hidup. Yesus bilang apa? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Makanya Yesus bilang akulah terang dunia. Jadi memahami Alkitab tidak bisa satu ayat kita copot, kita perkosa seenaknya ayat itu dengan segala ahli kepintaran ngomong kita, lalu membiarkan itu berdiri sebagai kebenaran. Nggak bisa, karena Alkitab itu merupakan satu benang merah yang tidak terputuskan. Apa yang tertulis dalam Kejadian 1, apa yang tertulis dalam Yohanes 1, apa yang tertulis dalam ayat-ayat ini, semua berhubungan satu sama lainnya, sehingga menjadi sebuah gambaran yang pasti Allah itu Esa. Jelas? Kita lihat selanjutnya. Klik. Aha. Ayat 14-nya bilang firman itu telah menjadi manusia. Jelas. The same word. Firman yang sama yang berkata terang itu jadi maka itu jadi. Firman yang sama yang diutus. Firman yang sama dikosongkan, dilepaskan. Menjadi sama dengan manusia. Sehingga tidak ada hierarki. Bapa lebih tinggi, Yesus bawahannya, lalu Roh Kudus terbang-terbang di sekitarnya. Nggak ada.
Karena Bapa adalah Kristus itu sendiri, dan Roh Allah adalah roh dari Allah Bapa itu sendiri. Jelas ya? Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Maka tadi saya bilang, agama bersandar pada pengetahuan, tetapi kekristenan bersandar pada pengalaman. Makanya Paulus bilang apa? Aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku yakin dia berkuasa. Bukan soal pengetahuan, tapi pengalaman. Makanya Paulus bilang, aku tadinya orang yang terbuang, tetapi sekarang aku ada sebagaimana aku ada hanya karena kasih karunia. Amin. Itu sebabnya Daud bilang apa? Dulu aku muda, sekarang aku menjadi tua. Tidak pernah aku lihat anak cucu orang benar meminta-minta roti. Dia bukan hanya punya pengetahuan, dia punya pengalaman. Amin. Kita lihat selanjutnya, ya kan? Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Klik. Lukas 1 ayat 31 sampai 32. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak. Siapa yang mengandung dan melahirkan? Bukan Bapa, bukan Allah. Maria. Semua buku manapun mengakui bukan Allah yang beranak, tetapi yang beranak adalah Maria. Jelas nggak sampai di sini? Oke, kita lihat selanjutnya. Dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Jadi sejarah orang Yahudi yang selalu memberi nama buat anak adalah Bapa. Jelas nggak sampai di sini? Itu sebabnya dia adalah anak Allah karena Bapa yang memberi nama kepadanya. Tapi bukan Allah beranak. Yang beranak adalah Maria. Ia akan menjadi besar dan, nah ini kata yang paling penting yang harus kita renungkan, akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Karena istilah sepotong ini, orang-orang yang otaknya seon tidak waras, tiba-tiba dibilang Allah orang Kristen beranak. Kenapa beranak? Karena dia disebut anak Allah. Izinkan saya bertanya, kalau ada istilah tumpal anak Medan, apakah itu sudah terkejut? Wah, Medan beranak. Kalau ada istilah tumpal anak Medan, artinya apa? Tumpal berasal dari Medan. Ungke anak Sanger, artinya ungke. Jadi anak itu tidak selamanya hasil peranakan. Tetapi sebutan anak juga berarti berasal dari. Jelas sampai di sini. Joni itu anak Tanah Abang. Walaupun dia orang Medan, tapi dia anak Tanah Abang. Artinya dia lahir di Tanah Abang, dia besar di Tanah Abang, dia berasal dari Tanah Abang. Ngerti nggak maksud saya di sini? Korelasinya sudah dapatkan nggak? Jadi dia akan disebut anak Allah. Artinya apa? Karena dia berasal dari Allah. Dia dilahirkan oleh seorang perawan. Makanya Yesus tidak pernah disebut anak Maria. Jelas? Karena dia berasal dari Allah. Filipi pasal 2 menjelaskan bahwa dia Allah yang mengosongkan diri menjadi sama dengan manusia. Yohanes 1 ayat 14 bilang dia firman yang menjadi manusia. Jadi makin jelas semuanya buat kita. Lihat selanjutnya, klik. Nah ini makanya saya bilang, yang paling repot itu orang kalau bodok terus ngotot, terus nyerang. Ini sama seperti ada orang tiba-tiba bilang ini, 2 tambah 2 9. Saya mau tanya, kalau saudara ketemu orang yang bilang 2 tambah 2 9, saudara mau ajak debat nggak? Saran saya sebagai gembala jangan. Karena berdebat sama orang yang orang istilah Belanda bilang endracelos, tahu endracelos? Satu dratnya sudah terlepas, iya kan? Jadi kalau orang bilang gini, 2 tambah 2 apa 9 ya, itu boleh kita ajak debat, boleh kita kasih tahu. Tapi kalau orang bilang gini, 2 tambah 2 itu 9, tahu nggak? Bilang kita doain ya supaya cepat sadar dan kembali ke jalan yang lurus, sudah gitu aja, iya kan? Karena ada dratnya yang sudah terlepas, saudara. Iya kan? Nah ini juga gitu. Hanya dari satu istilah anak Allah, tiba-tiba oh Allah itu beranak. Padahal jelas Alkitab bilang dia akan disebut anak Allah. Dia lahir
dari perawan yang bernama Maria. Dia bukan anak Maria, tapi dia anak Allah. Kita lihat selanjutnya, klik. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang laki-laki, dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Dia akan menjadi besar, akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepada tahta Daud bapa leluhurnya. Klik selanjutnya. Nah, saya simpulkan gini, pernyataan iman kita sangat jelas. Satu, kita menyembah Allah yang Esa. Tidak ada hierarki, tidak ada siapa yang lebih hebat, tidak ada siapa yang lebih tinggi, tidak ada siapa yang lebih kuat. Karena Bapa adalah Kristus, Kristus adalah Roh Kudus, Roh Kudus adalah Bapa, ketiganya Esa. Karena satu. Jelas? Yesus adalah firman, Roh Allah adalah roh dari Allah yang hidup. Yang kedua, pernyataan iman kita sangat jelas. Kita memiliki juru selamat atau pengantara, yaitu apa? Yesus Kristus. Dia bukan pengantara yang diutus dari manusia kepada manusia, tapi dia dari Allah yang mengosongkan diri menjadi sama dengan manusia supaya dapat menyelamatkan. Yang ketiga, pernyataan iman kita sangat jelas. Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Jangan pernah bertanya lagi, masa firman bisa jadi manusia? Karena apapun tentang Tuhan bukan bisa atau tidak, tetapi apa tujuannya. Amin. Selanjutnya yang keempat, pernyataan iman kita sangat jelas. Yesus disebut anak Allah bukan karena Allah beranak, namun karena dia berasal dari Allah serta lahir ke dunia dengan cara apa? Diperanakan. Allah bisa nggak hadir kepada manusia di antara dua gunung? Bisa. Dia nggak perlu pinjam rahim Maria. Dia perlu ada di antara dua gunung, tiba-tiba I am your God. Tapi takutnya kita nggak panggil dia juru selamat, tapi kita panggil dia Power Rangers, saudara. Iya. Karena dia memakai cara alami meminjam rahim Maria, tapi tidak pernah disebut anak Maria. Ya, karena dia lahir dari perawan Maria. Jelas? Selanjutnya, klik. Oke, kalau begitu jelaskan kepada kami. Mengapa banyak orang berkata Allah orang Kristen beranak? Yang pertama saya pelajari, karena kebodohan. Dungu. Ya kan? Istilahnya Rocky Gerung, dungu. Tanya sama sebelah saudara, kamu dungu gak? Karena dungu sama bodoh DP adik kakak. Itu DP par saudara-saudara. Karena kebodohan menilai satu ajaran berdasarkan dasar atau buku yang bukan berasal dari ajaran tersebut. Orang mau kenal Yesus ke gereja. Bayangkan dari hampir 2.000 orang cuma satu yang bilang amin. Sisanya. Orang kalau mau kenal Yesus, 3 orang udah mulai paham. Orang kalau mau kenal Yesus, ke gereja. Orang kalau mau kenal Yesus baca Alkitab. Orang kalau mau kenal Yesus baca buku yang lain, ya jadi lain. Ngerti nggak? Yang mengenal Yesus ya gereja. Yang mengenal Yesus adalah Alkitab gini. Saya ambil korelasinya ya. Kalau saudara pengen belajar bikin brenebon yang enak pakai kaki babi, dan saudara pengen buat babi rica yang enak, itu pergi ke Manado. Jangan pergi ke Aceh. Kalau saudara pengen brenebon yang enak dengan kaki babi, lalu babi rica yang enak, lalu saudara pergi ke Aceh, ketok rumah orang Aceh, lalu bilang, saya mau belajar bikin brenebonen dengan kaki babi yang enak dan babi rica yang enak. Saya kasih waktu 1 jam. Setelah keluar dari situ, dicenteng pakai kantong plastik. Mutilasi saudara-saudara. Karena namanya cari gara-gara. Kalau kita belajar tentang Yesus, jangan dari buku yang membenci Yesus. Jangan dari kelompok yang tidak terima Yesus sebagai Tuhan. Ngerti gak? Jelas? Kalau kita mau mengerti tentang sate babi yang enak, mau mengerti tentang brenebon pakai kaki babi yang ada yang lihat saya gini. Parah. Ya, gampang saja.
Kalau saudara mau belajar babi panggang karo yang enak, saudara pergi ke tanah karo. Tesalonika di situ sudah sampai 9. Alkitab saya Tesalonika cuma 2. Tapi di tanah karo Tesalonika kote 9, saudara-saudara. Saya masuk 1 kali Tesalonika 6, saudara-saudara. Saya masuk Tesalonika 6 sampai saya bilang, "Bang, ini Tesalonika 6. Iya, sekarang sudah sampai 8, kita mau buka yang 9. Saya bilang, "Alkitabnya cuma 2, Bang. Abang bikin Tesalonika sampai 9, dia tertawa." Kalau saudara pengen makan atau pengen belajar bikin BPK yang enak, datang ke tanah karo. Jamin Ginting. Nah, nama jalannya itu Jamin Ginting, ya kan, nama jalannya, ya kan. Tapi kalau saudara pergi ke Saribundo atau Bundo Kanduang, ya kan, ke restoran Padang, lalu saudara bilang, "Udah, saya mau bikin babi panggang karo yang enak." Muka saudara dicelupin ke rendang itu, saudara. Kenapa orang tiba-tiba muncul Allahnya orang Kristen beranak? Karena bodoh. Iya kan? Coba benar gak? Kita mau belajar tentang Yesus dari buku yang tidak percaya Yesus. Kalau kita mau ngerti tentang Yesus di gereja. Oke, yang saya ajarkan masuk akal gak? Simple gak? Gak rumit kan? Saya mau belajar bikin Brenebon pakai kaki babi, datang ke Aceh. Terus tiba-tiba pulang-pulang marah-marah sendiri. Orang Aceh bilang Brenebon itu haram. Ya normal. Saudara mendapat masukan yang salah, otomatis saudara mendapat kesimpulan yang salah. Saudara mau belajar tentang Yesus, tapi belajarnya bukan di gereja, belajarnya bukan lewat Alkitab. Kesimpulan saudara pasti salah. Jelas? Nah, yang kedua, kenapa orang banyak berkata Allahnya orang Kristen beranak? Karena tertipu iblis. Karena pada dasarnya iblis tidak ingin manusia menerima keselamatan di dalam. Iblis gak peduli sudah masuk gereja kok. Makanya serangan tentang Tritunggal, serangan tentang keesaan Allah, itu bukan hanya dari luar tapi dari dalam. Sampai hari ini ada saja pengajar-pengajar palsu, ada saja pengajar-pengajar yang sombong rohani, ada saja pengajar-pengajar Farisi yang merasa diri paling hebat, yang kemudian meramu ini sebagai sebuah ajaran yang aneh, saudara-saudara. Tujuannya apa? Iblis izinkan semuanya ini terjadi untuk membuat pintu penginjilan tertutup. Karena kalau orang Kristen masih ribut soal Tritunggal ini, waktu kita mulai menginjil kepada orang saudara sepupu kita, maka saudara sepupu kita bilang apa? Orang Kristen aja masih ribut soal Tritunggal, urusin aja kamu orang dulu baru ngurusin kita. Ngerti gak maksud saya? Makanya selalu saya bilang, mari pengajar-pengajar Alkitab jangan kembangkan roh Farisi. Yang mau merasa menonjol sendiri, mau merasa hebat sendiri. Mari kita tunduk pada Alkitab. Kalau Alkitab bilang Esa, gak usah kita ketemu ajaran lain. Bapa lebih hebat, Bapa lebih tinggi, Bapa lebih kuasa, pengaruhnya lebih banyak. Yesus pengaruhnya lebih kecil. Yesus hanya diperintah-perintah oleh Bapa. Itu ajaran sampah, saudara-saudara. Amin ke, iya ke. Karena seharusnya orang percaya tidak lagi meributkan tentang keesaan Tuhan. Tuhan itu Esa, Allah, Kristus, Roh Kudus, satu kesatuan yang menuntun kita pada keselamatan. Karena Allah penciptanya, tetapi yang diciptakan ini gagal. Karena itu Allah mengutus dirinya sendiri, firman menjadi sama dengan manusia untuk menyelamatkan, untuk memulihkan. Dan setelah diselamatkan dan dipulihkan, manusia punya potensi untuk gagal kembali. Diutuslah Roh Kudus untuk membimbing kita. Dan untuk itu Alkitab menjamin roh yang di dalam kita lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Selanjutnya, mengapa banyak orang kemudian menyerang dan berkata Allahnya orang Kristen beranak? Karena senang menghakimi tanpa apa? Belajar lebih dalam. Jadi hanya ikut-ikutan. Oh, semua orang bilang Allahnya orang Kristen beranak, yang penting bisa nyerang, saudara-saudara. Nyerang sih boleh, marah sih boleh, emosi sih boleh, tidak suka sama ajaran Kristen boleh, tapi goblok jangan, saudara-saudara.
Ngerti nggak maksud saya? Iya kan? Jadi kalau kita mau ngomong sesuatu kita harus punya dasar. Kira-kira ngerti maksud saya ya? Jadi orang mau menyerang kekristenan silahkan, tetapi asal punya dasar. Allah beranak, beranaknya di mana, beranaknya kapan, itu menjadi bodoh sekali saudara ya. Selanjutnya klik. Mengapa banyak orang berkata Allahnya orang Kristen beranak? Karena tidak mau membuka hati. Ingat, agama bicara tentang pengetahuan. Tetapi kekristenan bicara tentang pengalaman. Minimal, makanya saya bilang. Yang paling berbahaya hari-hari ini. Orang pinter tapi gak punya pengalaman dengan Tuhan. Orang pinter yang gak punya pengalaman dengan Tuhan, ujung-ujungnya hanya nyerang gereja sana, gereja sini, pengajaran ini. Kenapa? Karena dia mau menonjolkan diri. Kenapa? Dari zaman Yesus, murid-murid bersaing siapa yang terbesar. Pengetahuan ujung-ujungnya siapa yang terbesar, siapa yang terhebat, siapa yang terbenar. Setuju? Tetapi pengalaman membuat kita mau melayani, membuat kita membawa damai, membuat kita jadi berkat, membuat kita bergandengan tangan, membuat kita kuat dalam terang Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Jadi dari situ sudah bisa langsung menilai. Orang yang hanya mengandalkan pengetahuan, ujung-ujungnya mau menonjolkan diri. Saya yang terbaik. Semua salah. Tetapi orang yang punya pengalaman akan berkata biar bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang terjadi. Orang yang punya pengalaman mau bergandengan tangan. Orang yang punya pengalaman akan terus berkata biar seluruh bumi penuh kemuliaan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Amin. Tetapi orang yang punya pengetahuan hanya berkata dengarkanlah saya. Sebab yang lain itu gak betul, yang lain itu salah, yang lain itu sesat. Karena tujuannya adalah iblis mau mendatangkan perpecahan agar fokus kita bukan jiwa-jiwa, fokus kita pembenaran di diri. Masing-masing membuktikan siapa yang lebih benar di antara kita. Karena itu selalu saya bilang, mari buka hati. Mari jangan sampai kita mengeluarkan ajaran-ajaran yang ujung-ujungnya menghambat kesaksian kita kepada banyak orang. Dan untuk kita yang mau mengerti tentang kebenaran ini cukup sederhana. Roh Kudus singkapkan buat saya hal-hal tentang kehendak-Mu. Ketika kita membuka hati, kalau Engkau Allah yang benar tunjukkan kepada saya. Banyak orang diselamatkan bukan karena debat teologi. Banyak orang diselamatkan karena buka hati, berjumpa secara pribadi dengan Kristus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya belum pernah ketemu orang karena debat teologi. Saya belum pernah ketemu orang karena penguraian, pengupasan teologi yang hebat-hebat, lalu orang diselamatkan. Yang saya tahu banyak dalam penyembahan. Yang saya tahu dalam pelayanan kesaksian. Yang saya tahu ketika pujian dinaikkan. Yang saya tahu ketika doa dinyatakan. Yang saya tahu ketika nama Tuhan dipermuliakan. Di situ jiwa-jiwa diselamatkan dan mengalami kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya, klik. Kita masuk pada bagian terakhir. Ada 4 hal yang harus kita mengerti. Mengapa dia perlu disebut sebagai anak Allah. Kalau memang istilah anak Allah ini menjadi masalah, kenapa harus dijadikan? Kalau Allah menjadi sama dengan manusia, itu menjadi persoalan. Kenapa Allah perlu jadi manusia? Pernahkah saudara pikir? Kalau Allah mau main safe, mau play safe, hal yang tergampang gak usah jadi sama dengan manusia. But there is no other choice. Sama-sama bilang sama saya, tidak ada pilihan lain. Amal, ibadah, perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan manusia. The only way, sama-sama bilang sama saya, satu-satunya jalan. Allah harus turun menjadi sama dengan manusia. God himself. So Allah take the risky way. Allah ambil jalan yang sangat beresiko. Yang membuat manusia akan menghujat, membuat manusia akan menertawakan, membuat manusia akan mengejek, membuat manusia akan menghina. But God doesn't care. Tuhan tidak peduli. Because of you and because of me. Sama-sama bilang karena saya. Dia mau dihujat, dia mau diejek, dia mau dibilang Allah beranak, Allahnya orang Kristen 3, dia gak peduli. Yang penting kau terselamatkan. Alkitab bilang, supaya barang siapa yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Lihat selanjutnya, klik. Mengapa dia perlu disebut sebagai anak Allah? Ada 4 hal alasannya. 1, karena dia berasal dari Allah. Jadi gak ada hubungannya dengan proses kelahiran. Tetapi karena dia berasal. Makanya tadi saya bilang anak Betawi artinya dia berasal dari
Betawi. Anak Surabaya artinya dia berasal dari Surabaya. Anak Sangir berarti dia berasal dari Sangir. Anak Allah berarti dia berasal dari Allah. Coba lihat ayat ini, klik. Yohanes 7 ayat 28 sampai 29. Waktu Yesus mengajar di bait Allah, ia berseru, memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Amin. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tapi aku diutus oleh Dia yang benar yang tidak kamu kenal. Bukan berarti Bapa utus, tapi Dia sendiri yang menjadi sama dengan manusia. Jadi berbeda dengan Nabi diutus dari manusia untuk manusia. Tetapi Kristus diutus dari Allah sendiri, firman menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Ayat 29, makanya semakin jelas. Aku kenal Dia. Sebab, memang ayat 28 dibilang diutus, tapi ayat 29-nya bilang sebab aku datang dari Dia. Dan dialah yang mengutusku. Apa bedanya Nabi yang adalah utusan Tuhan dengan Kristus yang adalah utusan Tuhan? Sama-sama bilang sama saya, asalnya beda. Nabi berasal dari dunia, dipilih, ditetapkan Tuhan, diangkat Tuhan, diutus Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Tetapi karena Nabi tidak bisa menyelamatkan, agama tidak bisa menyelamatkan, korban kambing domba tidak bisa menyelamatkan, maka firman harus jadi sama dengan manusia. Allah mengosongkan dirinya supaya manusia dapat diselamatkan dalam kemuliaan Tuhan. Amin. Jelas sampai di sini? Jadi sama-sama istilahnya utusan, tetapi bedanya asalnya. Sama-sama bilang sama saya, beda asalnya. Selanjutnya, ayat penting lagi. Klik. Yohanes 8 ayat 42, kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku apa? Keluar, I come out. Aku datang, aku keluar, aku berasal dari Bapa dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang apa? Mengutus aku. Kenapa? There is no other way. Dia sendiri yang harus turun menjadi sama dengan manusia. Selanjutnya, klik. Yang kedua. Mengapa dia harus disebut anak Allah? Meskipun istilah ini istilah yang sangat berbahaya. Karena dia memiliki segala apa? Kepenuhan kealahan. Jadi semakin jelas. Kalau ada pengajaran-pengajaran yang bilang bahwa Yesus tidak sepenuhnya Allah, Yesus tidak sepenuhnya Bapa, dia hanya Tuhan tapi dia bukan Allah, dia hanya Tuhan tapi dia bukan Bapa, dia bukan, come on, ini saya bilang ajaran yang sudah dirasuk setan-setan untuk menimbulkan perpecahan dan menghambat keselamatan dan penuaian jiwa-jiwa. Coba lihat ayat ini. Kolose 1 ayat 19 sampai 20. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam, jelas nggak? Sebagian atau seluruh? Hello, sebagian atau seluruh? Berarti dia adalah Allah itu sendiri. Dia adalah Bapa itu sendiri, segala kemuliaan ada di dalam dirinya. Makanya Yesus bilang segala kuasa di bumi dan di sorga telah Bapa berikan kepadaku. Berarti dia adalah Allah itu sendiri. Jelas ya. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Makanya selalu saya bilang, the pride of Christianity is the cross. Sama-sama bilang sama saya, kebanggaan iman Kristen adalah salib. Kebanggaan kita bukan berkat, kebanggaan kita bukan mujizat, kebanggaan kita bukan kedudukan, kebanggaan kita bukan pencapaian, tapi kebanggaan kita adalah salib. Karena di salib itu, tangan kanan Kristus menggapai kemuliaan sorga, dan tangan kiri Kristus menggapai keberdosaan manusia. Di mana ada kemuliaan, dosa tidak bisa masuk. Di mana ada dosa, kemuliaan tidak bisa masuk. Tapi salib mempertemukannya. Tangan kanan Kristus disalib menggapai kemuliaan sorga. Tangan kirinya menggapai keberdosaan manusia. Disalib manusia yang berdosa diangkat sebagai warga kerajaan sorga. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Makanya Yesus berkata sudah selesai. Mission complete. Amin. Iya kan? Kita lihat selanjutnya. Klik. Mengapa dia disebut anak Allah? Karena dia menjadi perantara antara keberdosaan manusia dengan apa? Kemuliaan Allah. Coba lihat satu ayat penting ini. Klik. Ibrani 8 ayat 6. Tetapi sekarang ia telah mendapat satu pelayanan yang apa? Jauh lebih agung. Bukan hanya menebus dosa manusia, tapi ia menjadi apa? Pengantara. Sama-sama bilang sama saya, pengantara. Dari perjanjian yang lebih mulia,
Yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Apa janji yang lebih tinggi? Bahwa bukan hanya kita dikasihi, tetapi kita dijadikan serupa dengan dia dalam kemuliaan. Klik yang terakhir. Saya undang pemain musik maju ke depan. Mengapa dia perlu disebut sebagai anak Allah? Meskipun istilah ini seringkali menjadi istilah yang bermasalah. Karena dia satu-satunya. Sama-sama bilang sama saya, satu-satunya. Agama tidak bisa jamin. Kebaikan kita nggak bisa jamin. Kesalehan kita nggak bisa jamin. Segala kehebatan kita nggak bisa jamin. Tapi dia satu-satunya yang dapat menjamin untuk kita menerima segala janji-janji Allah. Ada 2 ayat penting saya mau bagikan buat saudara. 1, Ibrani 3 ayat 6. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya, teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Amin. Bahkan Galatia 3 ayat 14 bilang apa? Yesus Kristus telah membuat ini, telah menebus kita, telah mati dari kayu salib buat kita, telah turun menjadi sama dengan manusia, supaya di dalam dia, haleluya, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman, sama-sama bilang sama saya, oleh iman kita menerima roh yang dijanjikan itu. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tadi saya bilang apa? Alkitab bilang akan timbul pengejek. Alkitab bilang apa? Akan timbul pengajar-pengajar palsu. Jadi Alkitab sudah bilang di akhir zaman akan ada serangan dari luar bernama pengejek. Akan ada serangan dari dalam bernama apa? Pengajar-pengajar palsu. Roh Farisi yang menentang Kristus pada zaman itu akan muncul lagi di akhir zaman. Tujuannya untuk membingungkan pengajaran tentang keesaan Allah. Supaya apa? Supaya manusia ujung-ujungnya menjadi murtad. Makanya dalam kitab Daniel sudah dibilang, di akhir zaman tentaranya akan muncul, akan menajiskan tempat kudus, benteng itu. Ia akan menghapuskan korban sehari-hari, menegakkan kekejian yang membinasakan. Alkitab bilang, umat yang berlaku fasik terhadap perjanjian. Kenapa bisa fasik terhadap perjanjian? Dari 2 serangan itu, pengejek dan pengajar-pengajar palsu. Alkitab bilang apa? Umat yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata yang licin. Tapi umat yang mengenal Allahnya, dengan lain kata, umat yang tetap berpegang pada ajaran yang murni, pada keesaan Allah, pada kuasa Tuhan yang dahsyat, pada kuasa penebusan Kristus yang luar biasa, pada tuntunan Roh Kudus yang menyempurnakan kita. Alkitab bilang akan tetap kuat dan bertindak. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.